Indonesia merupakan negara yang unik. Negara kepulauan ini terletak di garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua dan dua samudra dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun di balik semua kekayaan dan keindahan tersebut, Indonesia juga memiliki kerawanan gempa yang tinggi karena letaknya yang berada di pertemuan zona tumbukan tiga lempeng tektonik utama di dunia, yaitu Eurasia, Hindia, Australia, dan Pasifik. Akibatnya terdapat 13 sumber gempa megatrust, 295 sesar aktif, dan banyak lagi alur sesar aktif yang belum terpetakan. Pergerakan terus-menerus dari lempeng-lempeng tersebut, baik mendekat maupun menjauh satu sama lain, menjadi penyebab utama tingginya kerawanan gempa di Indonesia. Ketika lempengan-lempengan ini bergerak mendekat satu sama lain, dapat terjadi tumbukan antar lempeng yang memicu terjadinya gempa bumi. Gempa megatrust merupakan serangkaian proses kejadian di mana salah satu lempeng tektonik bertemu dan meluncur perlahan-lahan di bagian bawah lempeng lainnya. Tumbukan ini dapat memicu guncangan atau terjadinya gempa bumi. Megatrust lebih dikenal sebagai gempa tektonik dengan skala yang besar atau tinggi. Di Indonesia, zona sumber gempa ini telah ada sejak jutaan tahun yang lalu ketika rangkaian busur kepulauan terbentuk. Gempa di zona megatrust tidak selalu memiliki kekuatan yang besar. Gempa di zona ini memiliki berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Selain itu, ketika terjadi gempa di dasar laut, pergeseran lempeng yang signifikan dapat mengakibatkan pergerakan vertikal besar pada dasar laut. Pergerakan ini dapat menimbulkan gelombang tsunami yang bergerak cepat melintasi samudra dan mencapai pantai-pantai di sekitarnya. Tanpa antisipasi dan peringatan dini, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan yang parah dan potensi hilangnya banyak nyawa. Topik tas siaga bencana menjadi salah satu perbincangan hangat warganet menyusul dengan munculnya peringatan gempa megatrust di Indonesia dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mengatakan Indonesia tinggal menunggu waktu untuk menghadapi gempa dahsyat dan tsunami akibat dua megatrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya. Hal ini diungkapkan usai gempa besar dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang akibat megatrust Naikai. Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan untuk menghadapi kejadian bencana tak terduga apapun termasuk kebakaran, banjir, hingga gempa bumi. Biasanya tas siaga bencana tersebut terbuat dari bahan anti air yang kuat untuk membawa beban berat. Selain menghadapi kejadian bencana tak terduga, tas siaga bencana juga penting dipersiapkan sebagai bekal untuk bertahan hidup setidaknya selama kurun waktu 72 jam alias 3 hari pertama dalam keadaan darurat dan menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Dahsyatnya gempa bermagnitudo 7 skala Richter di Jepang terlihat dari dampaknya terhadap pergerakan tanah. Di beberapa tempat, permukaan tanah naik hingga di atas 4 meter dan bergerak ke samping sekitar 1 meter. Sebagai negara yang rawan terkena gempa, Jepang sangatlah maju dalam memantau apa saja yang terjadi saat bumi berguncang. Jepang memiliki jaringan stasiun GPS di titik-titik strategis di seluruh penjuru. Karena itu, ketika gempa bumi melanda, para ilmuwan dapat menyebutkan seberapa jauh masing-masing titik GPS ini berpindah, yang dapat diartikan menjadi seberapa jauh bentang bumi tertekuk serta bergeser. Secara geografis, Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik utama sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tertinggi di bumi. Jepang menyumbangkan sekitar 20% gempa global berkekuatan 6 magnitudo atau lebih. Jepang pun berinvestasi besar untuk membangun infrastruktur dan masyarakat yang tangguh untuk menghadapi gempa bumi. Jepang secara ketat menerapkan aturan konstruksi bangunan. Penduduknya juga dilatih dengan baik dalam merespon guncangan tanah. Selain itu, sistem peringatan dini di Jepang juga merupakan salah satu yang paling mutakhir di dunia. Walaupun para ilmuwan belum bisa memprediksi secara tepat waktu kejadian dan skala gempa, tetapi peringatan gempa bumi secara serta-merta langsung terlihat di jaringan TV, radio, dan telepon genggam. Notifikasi ini bisa sampai ke orang-orang yang jauh dari pusat gempa sekitar 10 hingga 20 detik sebelum getaran paling kuat terjadi. Sehingga ketika bencana terjadi diharapkan masyarakat tidak panik berlebihan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Mitigasi gempa megatrust merupakan tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang rawan bencana. Namun dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat membangun ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana. Upaya mitigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat infrastruktur, dan mempersiapkan diri dengan baik, kita dapat mengurangi resiko dan dampak dari gempa megatrust. Baru-baru
Baru-baru ini telah ramai dibicarakan soal peraturan baru mengenai Paskibra. Kepala Badan Pembinaan Ideologi atau yang disingkat BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan beberapa pertimbangan untuk pasukan pengibar bendera atau Paskibraka 2024 untuk melepas hijabnya saat pengukuhan pada Selasa lalu. Ia mengatakan alasan tujuan anggota Paskibraka Putri melepas hijab adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Namun, peraturan ini menjadi kontroversial di kalangan publik. Terlebih, sebelum melepas hijab, mereka terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka. Para anggota Paskibraka membubuhkan tanda tangannya di atas materai Rp10.000 dan menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum. Tetapi bagaimana awal pembentukan Paskibraka di Indonesia terbentuk? Berikut Novals akan membahasnya untuk Anda. Pertama-tama tugas utama Paskibraka adalah mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota, kantor bupati dan wali kota, kantor gubernur di setiap provinsi, dan Istana Merdeka. Anggotanya berasal dari pelajar SMA sederajat kelas 1 atau 2. Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 17 Agustus. Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946 pada saat Ibu Kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-1, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Hussein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air karena menurutnya mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Tetapi di waktu itu gagasan tersebut tidak terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri yang berasal dari berbagai daerah dan kebetulan sedang berada di Yogyakarta. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak saat itu sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mayor Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Hingga pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Singkat cerita, mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan, sehingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 1967. Pada tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Soeharto kepada gubernur atau kepala daerah tingkat 1 di seluruh Indonesia. Bendera duplikat yang terdiri dari 6 cari kain mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka Jakarta. Sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang diturunkan dan dikibarkan. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA setanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih pasukan penggerak bendera pusaka. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaiman melontarkan satu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Pas berasal dari kata pasukan, Kip berasal dari kibar mengandung pengertian pengibar, Ra berarti bendera, dan K berarti pusaka. Baru mulai saat itu, anggota pengibar bendera pusaka disebut dengan Paskibraka. Itulah tadi pemirsa beberapa sejarah dan fakta mengenai awal terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka.